Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Beliau sebelumnya pernah mengidap sakit kanker. Beliau adalah Ibu Indah, betul ya Bu ya? Dan alhamdulillah kondisinya sekarang sudah baik. Dan mungkin saya akan langsung tanyakan nih pemirsa, bagaimana pengalaman beliau ketika sakit kanker tempo hari. Bisa diceritakan Bu, asalnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadinya juga nggak mau mengakui gitu ya, bahwa tidak mau, selalu menyangkal gitu bahwa itu sakit kanker. Tapi ketika mengetahui bahwa itu gejalanya seperti itu, kanker di payudara, puting masuk, terus ada tanda-tanda yang menyebabkan sakit-sakit yang luar biasa. Terus saya berikhtiar, tentunya harus berikhtiar, dan sering lihat di TV juga. Jadi saya mencari Ustadz Danu untuk bisa mencari berikhtiar gitu. Dan alhamdulillah akhirnya qadarullah ditemukan dengan Ustadz Danu. Dan prosesnya bagaimana tuh hingga akhirnya bisa membaik dari sakit tersebut? Ya, banyak sekali nasihat dan perjalanannya cukup panjang, dan jadi mungkin pasti tidak mungkin hanya satu kali bertemunya. Ada beberapa kali pertemuan yang memang diskedulkan untuk mencapai niat-niat tersebut. Jadi pertama memang sakit sekali, terus saya dapat nasihat, banyak-banyak istighfar, karena pasti ada saja salah-salah yang saya perbuat. Jadi karena oleh Ustadz Danu juga disampaikan kalau kita ada sakit pasti ada salah kita, pasti ada yang salah. Nah, cuman kita entah nggak tahu, entah tambeng, jadi salahnya nggak fokus juga salah apa gitu. Jadi kalaupun mau minta ampun gara-gara salah apa, kita nggak tahu juga salahnya salah apa. Apa karena memang tambeng, atau karena memang pura-pura nggak tahu, atau memang menyangkal gitu biasanya. Tapi Ibu ketika mengalami sakit kanker kemarin, apa sekaligus berobat dengan secara medis Bu atau ke dokter? Ya, sempat sih medis sedikit, tetapi kok saya merasakan banyak sekali, sering saya mendengarkan siarannya Ustadz Danu, sehingga saya pikir-pikir saya harus ikhtiar yang satu ini gitu. Jadi ada saya keyakinan gitu melalui Ustadz Danu, saya berikhtiar untuk mencari yang lebih baik. Subhanallah Ustadz. Itu bagaimana tentang sakit yang tempo hari Ibu Indah alami Ustadz? Iya, ya seperti yang biasanya kan amarah yang kanker itu kan marah yang berlebihan, meledak berlebihan kepada orang-orang di dekat. Yang pertama biasanya sama orang tua. Kalau sama orang tua enggak, ya sama suami. Kemudian sama orang sekitar. Orang sekitar ini orang kerjaan. Nah, memang saya bertanya, biasanya itu hanya 3 hal ini aja yang kuat. Dan marahnya betul-betul kuat. Jadi bukan marah-marah jengkel-jengkel biasa kayak Mbak Elmira. Mbak Elmira jengkel itu hanya kiste aja munculnya. Tapi kalau itu jadi marah beneran, ya beda lagi sudah. Nah, Bu Indah ini memang beliau marahnya kuat sekali. Khususnya dengan suami. Sama suami juga ya. Sama di tempat kerja juga sama gitu. Jadi dua kesalahan yang cukup besar ini ya memang harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Memang itu harus. Kepada suami, umpamanya suaminya itu bagaimana, ya bisa aja namanya seorang istri marah sama suami itu gara-gara ada persoalan, di mana persoalan suami itu nggak bisa menyelesaikan atau gimana, karena memang barangkali dulunya temperamen, ya begitulah namanya juga temperamen, wangeng-angeng, ngongong. Kalau nggak diem, nanti kalau bisa keluar ngangeng-ngangeng seperti itu kan tahun demi tahun kan dilalui dengan tidak terasa sebenarnya. Sama, selain sama suami, nanti tempat kerja sama, nggak cocok ya keras lah istilahnya, kaku, keras, emosi. Nah, akhirnya di situ kemarahan yang kuat diledakkan terus-menerus. Akhirnya Allah memberikan ujian yang bentuknya musibah, yaitu kanker pada payudara beliau. Nah, itulah cara Allah mengingatkan agar
beliau itu kembali ke jalan Allah aja. Bukan Allah marah, enggak, hanya dikasih gambaran jangan kamu ulangi lagi. Ini loh tak kasih penyakit. Ini maksudnya Allah itu seperti itu aja. Oke. Ustadz, butuh proses berapa lama sih sehingga akhirnya Ibu Indah bisa membaik? Saya itu tidak bisa menceritakan proses butuh berapa lama karena tingkat emosi seseorang itu yang menjadikan lama dan tidaknya penyakit itu hilang. Kalau momennya kayak momennya kalau Bu Indah momennya punya sifat kaku, momennya kaku, kemudian keras, gitu, kemudian emosional. Nah, tiga sifat ini kalau memang itu dulu mendominir setiap saat di dalam pekerjaan, setiap saat di rumah tangga, ini kan intensitas penyakitnya kan jadi tambah tinggi kalau hampir setiap hari emosi umpamanya. Ketemu sama suami aja maunya mau makan aja suaminya kalau diperbolehkan umpamanya. Nah, itu kan jadi marah. Walaupun diem tapi kan marah itu kebaca sama malaikat atid. Jadi sehingga itu ditulis. Nah, sehingga itu yang menjadikan sembuh cepat dan tidaknya itu tergantung dari intensitas kemarahan dulunya. Jadi bukan karena saya enggak, tetap kalau mamanya Bu Indah itu mohon ampun, serius, tulus, kemudian berubah, yang dengan suami dulunya itu gampang emosi atau gampang jengkel walaupun disimpan, berubah dengan suami itu bisa senyum. Yang dulunya di teman-teman kerja, kalau salah itu langsung keras, kaku, begini, begitu. Sekarang itu ada yang salah itu ya senyum, dinasehatin, nggak boleh seperti ini. Jadi yang baik-baik. Nah, intensitas yang ini dikembalikan. Jadi beliau akan menghadapkan dosa di hadapan Allah sama menghadapkan amal soleh beliau. Nah, ini yang akan menjadikan nanti di innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan buruk. Jadi amal soleh beliau itu nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala dengan perbuatan buruknya. Kalau amal perbuatan baiknya itu terus meningkat, ya ini kesalahan-kesalahan dulu dimohonkan ampunan ya bisa dihilangkan. Dan kalau itu bisa cepat, insya Allah penyakitnya sembuhnya ya cepat. Amin. Insya Allah seperti itu. Nah, makanya kalau tadi Bu Indah cerita dulu putingnya ambles ya, memang itu ciri dari penyakit kanker, karena beberapa orang wanita yang saya tanya itu betul-betul memang putingnya masuk istilahnya. Jadi beliau ya setelah ini ya alhamdulillah putingnya bisa keluar lagi normal. Jadi nggak diapa-apain gitu, maksudnya ya, oh ini sudah keluar, berarti proses kesembuhan ini sudah mulai jadi. Dan sakit yang dulunya kenceng itu bisa bisa berkurang, sangat berkurang. Dulunya kan intens, sakit itu hampir setiap saat itu mulai berkurang. Berapa minggu, bulan tidak sakit, nanti sakit beberapa hari, seperti itu mulai berkurang. Yang dulunya intens jadi berkurang. Insya Allah seperti itu ya. Ibu Indah sendiri ketika sudah mendengarkan nasihat daripada Ustadz Danu, apakah kestabilan emosi? Tadi kan kalau Ustadz menyampaikan bahwa sakit kanker ini bisa dipicu karena amarah yang terpendam ataupun yang dilampiaskan, apalagi untuk emosi dari itu, apakah merasa lebih baik atau lebih stabil, Ibu Indah? Wah, jauh sekali ya rasanya. Saya juga dapat dari Ustadz Danu kalau luar biasa pertemuan dari pertemuan bulan pertama kedua itu langsung turun, dan sekarang sih rileks jadinya kalau ketemu persoalan gitu bisa rileks gitu, karena tahu paling basic adalah kita harus bisa menerima itu dengan baik, istighfar banyak-banyak, memohon ampunan terutama yang paling luar biasa, karena tapi saya tetap harus optimis untuk itu. Jadi saya selalu optimis, minta ampun. Karena itu satu kuncinya, hanya itu, minta ampun untuk, jadi bukan minta sembuh tapi minta ampun sama Allah. Jadi lebih berdamai pada keadaan gitu ya, Masya Allah. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali di segmentasi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Bengkel Akhlak.
Pemirsa, terima kasih untuk tetap bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Dan kembali saya ingatkan kepada Anda pemirsa, jika ingin bertanya atau mendapatkan nasihat ataupun berkonsultasi kepada Ustadz Danu, bisa melalui email di bengkel.akhlak@yahoo.com dan juga bisa melalui WhatsApp di nomor 081932126205. Dan tentunya saya masih bersama dengan bintang tamu kita dan juga jamaah dari Lombok yang alhamdulillah mungkin pemirsa sudah mengikuti dari awal tadi, beliau sudah diberikan kesungguhan oleh Allah, sudah membaik, dan hidayah tersebut didapatkan melalui Ustadz Danu ya. Dan alhamdulillah Ibu, tadi kalau saya sempat menanyakan, emosi Ibu adalah lebih terkendali, dan Ibu dapat lebih berdamai dengan keadaan ya Bu ya. Ketika sudah keadaan membaik, ada rasa-rasa yang timbul nggak Bu kira-kira? Saya memang menanyakan juga kepada Ustadz Danu. Ini sekarang kadang-kadang nggak kerasa sama sekali, nggak ada sakitnya sama sekali. Gitu. Tapi sekali-sekali waktu ada aja, cubit-cubit sedikit, terus saya langsung cubit sedikit itu saya istighfar. Pasti ada yang salah nih, ada yang salah, atau ada yang kurang, atau ada yang nggak benar ini. Jadi saya langsung istighfar. Jadi saya merasakan bahwa itu tanda-tanda yang bahwa pasti saya harus istighfar, harus kembali lagi, harus ingat lagi. Itu ditegur sama Allah gitu ya. Dengan cara seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan sedikit. Pertanyaan saya malah siapa yang nyubit ya? Gimana Pak Ustadz supaya nanti nggak kambuhan lagi? Gitu. Ya, kalau memang bisa nggak kambuh itu jelas kekakuannya dengan suami harus belajar dihilangkan, jadi lebih santai. Kerasnya dengan suami, ini nggak dengan suami ya, di kekakuan dan keras dan amarah dengan suami maupun di tempat kerja itu harus benar-benar belajar dihilangkan. Saya cerita belajar karena seseorang untuk menjadi baik itu tidak bisa seperti orang membalik telapak tangan. Jadi tetap belajar. Kalau tadi sudah cerita ada cenut-cenut tapi nggak kerasa sakit, tapi beliau cerita saya harus istighfar, mohon ampun sama Allah. Itu yang baik. Karena cara Allah itu seperti itu. Yang dulunya kan sakit sampai nangis-nangis. Ini kan hanya cuma rasanya kayak dicubit sedikit, itu kan bukan sakit yang besar. Tapi langsung ingat, saya harus minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah, itu yang lebih bagus. Itu jawaban bagus. Harusnya memang pemirsa juga sama. Kalau pemirsa itu sakit, jangan berpikir langsung ke dokter. Takutnya kita menduakan Allah dengan dokter. Kan gitu. Tapi cobalah introspeksi dulu, minta ampun dulu pada Allah Ta'ala seperti itu.